Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, setiap kami adalah milik kepunyaan-Mu. Maka ketika Engkau menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini, maka segala yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah seizin Tuhan. Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau menjumpai setiap kami dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Maka ketika kami melewati itu semua, kami perlu kekuatan, kami perlu pertolongan, yaitu firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami diberikan kemampuan untuk kami melakukan dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tema renungan hari ini adalah Tuhan di tengah gelombang kehidupan. Bapak Ibu, semoga kita tidak bosan ketika kita terus membicarakan tentang kesulitan hidup, pergumulan hidup, perjuangan hidup. Karena hidup itu sekalipun hidupnya lancar, hidupnya senang, itu juga sebuah pergumulan, tidak mudah. Jadi tidak serta-merta kalau susah itu penuh dengan pergumulan, kalau hidup lancar itu tidak ada pergumulan. Karena realita Tuhan memberikan itu semua dengan segala pergumulan yang ada. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 21. Bapak Ibu, kita akan membaca bergantian. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat 21. Saya membaca ayat genep, Bapak Ibu silakan membaca ayat yang ganjil. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 2 minggu ini, 3 minggu ini kita mendengar peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita itu juga ikut berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang susah, begitu ya. Saya jarang melihat TV begitu, tetapi ketika mendengar di radio berita-berita itu, ini saya kok baru tahu begitu ya. Kita masih diingat kebakaran di Los Angeles, masih jauh dari tempat kita. Tetapi itu menjadi peristiwa yang hot news, sesuatu yang dihubung-hubungkan begitu. Apakah karena setelah mereka menghina Tuhan, lalu Los Angeles kebakaran dengan begitu hebat, dan lain-lain begitu. Lalu yang kedua, tidak jauh dari kita, bis dengan plat nomor DK begitu, kecelakaan di daerah depannya Batos itu. Jadi kita sudah tahu beritanya, ada beberapa yang meninggal dan itu meninggalkan cerita yang sangat menyedihkan, begitu ya. Cerita yang sangat menyedihkan dan itu sesuatu yang tidak mudah bagi keluarga yang memang ada korban yang meninggal. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, 1 minggu ini, Kamis kemarin begitu, ada acara pemakaman. Jadi rekan saya memimpin ibadah pemakaman, ibadah penghiburan, Kamisnya dimakamkan, dia memimpin di hari Rebu. Karena anak sekolah minggunya masih umur 13 tahun, sudah meninggal. Saya kok,
Saumuran anak saya, terkejut saya. Teman saya yang memimpin ibadah penghiburan itu mau khotbah nangis, di tengah-tengah khotbah nangis, akhir khotbah nangis. Begitu. Karena kenal cukup dekat begitu. Bukan orang tua, bukan keluarga begitu. Lalu saya tanya, kebetulan istri saya ikut maisong, saya telepon. Sakit apa begitu? Ternyata beberapa hari itu batuk pilek hebat begitu. Dibawa ke dokter, dikasih obat, enggak sembuh-sembuh. Lalu dokter bilang, coba cek darah begitu ya. Setelah dicek darah, gula darahnya 400. Hari itu masuk, besoknya sudah enggak ada. Waduh, saya coba membayangkan teman saya yang memimpin ibadah penghiburan saja enggak tahan begitu. Melihat situasi yang menyedihkan begitu. Bapak Ibu, kalau kita mendengar laporan-laporan dari Dinas Kesehatan, banyak anak Indonesia yang SD SMP sudah gula darah begitu ya. Karena minumnya itu selalu bubble, selalu manis-manis begitu ya. Akhirnya ada yang kena gula darah. Tapi ini belum tentu begitu ya. Tapi saya tanya, loh kenapa? Ya itu, gula darahnya tinggi begitu. Lalu tidak bisa tertangani dan dalam waktu 2 hari anak ini dipanggil Tuhan. Saya sempat ngomong sama orang tuanya, sempat begitu. Mereka enggak bisa menerima kondisi itu. Kalau memang pun ada turunan penyakit diabetes begitu, kenapa umur 13 tahun? Kenapa tidak menunggu 40-50 tahun? Sehingga orang tua melihat anak itu tumbuh begitu, lalu berkeluarga atau bekerja. Itu kan harapannya begitu, tetapi itu tiba-tiba begitu. Sakit batuk, lalu cek darah, lalu diabetes, hanya hitungan dalam waktu 2 hari. Anak ini dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berkata inilah realita hidup yang paling sulit. Bukan kehilangan harta, tetapi kehilangan orang yang dicintai. Yang kedua, kehilangan orang yang dicintai belum sempat lihat itu gede. Tapi dalam waktu yang begitu spontan, Tuhan memanggil anak ini. Bapak Ibu, realita ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Betul tidak? Mau yang sulit, mau yang super sulit, mau yang istimewa begitu. Namanya realita hidup, maka itu menjadi sesuatu yang biasa. Sesuatu yang normal. Bukan hanya orang Kristen saja yang sakit diabetes lalu meninggal. Orang yang bukan Kristen pun mengalami yang sama. Sakit lalu tidak bisa tertolong lalu dipanggil Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara bahwa orang-orang Kristen ketika mengalami kesulitan itu kesulitan istimewa. Tidak. Karena semua orang di bawah matahari ini akan mengalami yang namanya penderitaan dan kesusahan. Jadi itu adalah realita. Maka ketika kita ngomong hidupku yang paling sulit, kita harus sadar ada orang yang hidupnya jauh lebih sulit. Atau mungkin hidupku paling sulit, tetapi ada juga yang sama-sama sulitnya. Itulah realita Bapak Ibu. Maka kita tidak bisa mengkondisikan bahwa ini sesuatu yang besar, ini sesuatu yang istimewa, ini sesuatu yang biasa. Mungkin secara level iya, tetapi semuanya itu menguji iman, menguji kepercayaan, menguji keyakinan kita. Ketika sesuatu yang sulit dalam realita hidup itu menghampiri kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau kita hari ini mengalami sesuatu yang enggak selesai-selesai gitu. Kita katakan sesuai judul gelombang kehidupan, gelombang itu berarti sesuatu yang besar begitu. Firman Tuhan selalu mengingatkan, bukan hanya orang Kristen saja, orang yang bukan Kristen mengalami gelombang kehidupan yang besar. Mungkin ada orang yang punya pikiran seperti ini Bapak Ibu, yang atas itu. Orang berpikir kita mudah ingat Tuhan saat kita senang atau baik-baik saja. Tetapi di sisi lain, situasi yang lancar itu pun ada orang yang banyak begitu, sulit untuk ingat Tuhan. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi. Kalau lancar begitu, pasti lupa Tuhan atau ingat, enggak. Orang yang lancar itu bisa ingat Tuhan, bisa enggak ingat Tuhan. Bisa ketemu dengan Tuhan, juga bisa enggak ketemu dengan Tuhan. Ya toh, dengan segala kecukupannya, dia tidak menyadari bahwa itu semuanya dari Tuhan.
Tapi dalam satu sisi ada orang yang berkecukupan tapi dia tahu. Semuanya itu datangnya dari Tuhan. Atau yang kedua, mudah ingat Tuhan itu di saat susah. Karena akan pasti cari pertolongan kan. Tapi banyak orang yang sulit untuk mengingat Tuhan ketika masa-masa sulit itu datang. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah pernah mengalami. Saya mengalami. Tidak bisa berdoa. Sudah melek bangun. Jam 4 pagi, setengah 5 pagi. Tidak bisa berdoa. Sudah duduk diem. Tidak bisa ngomong. Saya kurang tahu kalau Bapak Ibu apakah pernah mengalami seperti itu. Mau cari Tuhan tapi tidak bisa. Ada sesuatu yang gak beres, iya begitu. Tapi sedang cari, kenapa begitu? Sampai akhirnya ngapain harus berdoa? Kalau Tuhan gak bicara apa-apa. Ngapain harus berdoa? Kalau mau berdoa buka mulut aja gak bisa. Iya kan? Ngapain buka Alkitab gitu. Buka Alkitab aja gak bisa dibaca itu Alkitabnya. Dan gak bisa ngerti-ngerti begitu. Karena terlalu sulit dalam kehidupan itu yang dialami. Maka mencari Tuhan itu mau susah, mau sulit, mau senang begitu. Ada kondisi-kondisi tertentu semua orang mengalami yang sama. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau Tuhan itu hanya ada dalam peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Tetapi Tuhan juga ada dan hadir dalam situasi-situasi yang paling gelap dalam hidup kita. Mazmur pasal 8 ayat 12 berkata, aku mendirikan tenda di tempat yang gelap. Tuhan itu ada di tempat di mana tempat itu paling gelap. Jadi Tuhan itu sedang ingin mengatakan aku berkuasa di tempat yang terang, di tempat yang gelap. Aku berkuasa dalam pergumulan-pergumulan yang hebat begitu. Tetapi aku juga berkuasa dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak besar. Karena itu adalah realita. Dalam Yohanes 6 ayat 16-21 Bapak Ibu, ini adalah kisah yang umum. Kisah yang biasa sebenarnya. Tapi mungkin kita selama ini menangkap ini adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang heboh. Saya kalau di sekolah minggu masih mengajarkan itu. Wah itu luar biasa. Bapak Ibu, ini peristiwa biasa. Karena yang mengalami ini bukan hanya para murid. Nelayan-nelayan pada umumnya juga mengalami. Kalau di lautan, lalu ada topan yang besar, lalu ada ombak yang besar, itu sudah umum. Tetapi kenapa dicatat? Ini yang menarik. Di Yohanes ada, di Matius ada, di Markus ada. Ini peristiwa biasa yang semua nelayan itu akan pasti mengalami ini. Jadi tidak mungkin tidak begitu. Nelayan-nelayan itu akan terhindar dari yang namanya ombak besar. Atau angin yang sakal, atau angin yang besar. Ini peristiwa biasa. Tetapi yang menarik adalah peristiwa ini dicatat untuk menjadi peringatan penting ketika kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu yang sulit, kita hampir seperti mungkin para murid ini. Bahwa Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Wah ini bahaya ini. Ini yang terjadi sebenarnya. Kalau waktu mereka dapat roti, dapat ikan begitu, itu Tuhan baik-baik saja. Tetapi ketika tidak ada roti dan tidak ada ikan, dan mereka mengalami gelombang yang besar, mereka memastikan bahwa Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Ada yang salah yang sedang Tuhan kerjakan atas diri kita. Pikiran ini pikiran yang berbahaya. Para murid baru saja menikmati suasana surgawi yang istimewa. Itu spektakuler. Pendeta Juna kapan itu membahas tentang ini. 5 roti dan 2 itu spektakuler. Belum pernah terjadi. Hanya dalam perjanjian lama ketika Tuhan menurunkan mana dari surga. Dan itu terulang dalam perjanjian baru didemonstrasikan dari 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang luar biasa. Maka dengan pikiran dan pengalaman yang seperti itu, para murid melewati dari Tiberias ke Kapernaum. Itu bukan dari seberang A ke B, tapi itu dari pinggir ke pinggir begini.
Jadi tempat umum, tempat biasa. Tapi dengan pikiran seperti itu, mereka menyeberang. Dengan pikiran seperti itu, mereka melanjutkan untuk mengikut Yesus, Bapak Ibu. Yohanes pasal 6 ayat 29 berkata demikian. Jadi setelah peristiwa angin ribut ini, lalu Tuhan Yesus mengutip ini. Yang mengingatkan begitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Siapa yang buat tanda-tanda itu? Begitu. Melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Setelah peristiwa ini Bapak Ibu. Lalu Tuhan Yesus menyimpulkan, itu loh yang terjadi. Kamu menyeberang dengan sebuah keyakinan bahwa kamu dapat roti dan kamu kenyang. Tetapi kamu tidak memahami dan tidak mengerti siapa yang membuat mujizat itu. Untuk apa Yesus datang. Maka ini menjadi masalah besar Bapak Ibu. Ketika kita mengikut Tuhan, kita selalu melihat bahwa kita harus dapat roti dan kenyang. Kita harus cukup dan cukup. Kita aman dan aman. Kita lancar dan lancar. Maka tidak perlu satu peristiwa besar untuk menenggelamkan kepercayaan yang seperti ini. Tidak perlu peristiwa yang spektakuler. Tetapi lewat peristiwa yang alami. Peristiwa yang normal. Ketika mereka sedang naik perahu, lalu di tengah-tengah itu ada angin sakal yang besar. Angin sakal itu artinya angin yang datang yang berlawanan dengan benda yang bergerak. Jadi kalau perahunya ini bergerak ke Kapernaum, anginnya bergerak dari Kapernaum ke Tiberias. Jadi kalau mau sampai ke sana nggak bisa sampai-sampai begitu. Murid-murid berusaha dengan sangat keras untuk keluar dari jebakan itu. Mereka terlatih karena mereka nelayan. Ketika, langsung cepat. Kita bisa membayangkan Petrus itu kan kasih komando, Yudas, gitu. Kamu di belakang. Yakobus, kamu di sana. Mereka sudah cekatan begitu. Jadi untuk situasi yang seperti ini, mereka orang-orang yang tangguh sebenarnya. Orang-orang yang tangguh. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, mereka ternyata tidak takut dengan angin sakal dan perahu mereka tenggelam, bahkan mereka mati. Justru mereka takut ketika mengira melihat Yesus yang berjalan di atas air, itu hantu. Bapak Ibu, ini menarik. Menarik. Saya selalu berpikir mereka tuh takut mati, takut tenggelam. Kena gelombang yang besar itu tidak. Ketika angin sakal itu datang, di Matius, di Markus itu dikatakan mereka berusaha mendayung ke tepi pantai. Tetapi mereka tidak sanggup. Lalu tiba-tiba mereka melihat sosok di atas air. Lalu mereka berkata, itu hantu. Lalu mereka ketakutan dan mereka berteriak-teriak. Ketika angin sakal itu datang, mereka enggak takut. Ketika angin sakal itu datang, mereka tidak berteriak-teriak. Tetapi kenapa melihat sosok yang berdiri di atas air, mereka ketakutan dan berteriak-teriak. Bapak Ibu, saya pernah praktek di GKT Mimbu, Pos PI, dekat sama pantai, begitu. Ada jemaat yang kebetulan kerjanya itu nelayan memang. Jadi dia tidak punya perahu, tapi dia ikut yang punya perahu. Puluhan tahun, begitu. Satu kali dalam perbincangan saya tanya, kalau melaut itu, kalau sudah aman begini, cuaca cerah begitu, tidak mungkin hujan, gitu ya, angin sepoi-sepoi begitu. Apakah akan pulang dengan aman? Dia bilang, Pak Sony, orang kalau sudah melaut, dia sudah siap kalau memang dia harus mati. Karena angin itu tiba-tiba datang. Tidak disangka, kapan munculnya mereka tidak tahu. Saya sampai kaget. Oh iya, jadi kalau bisa pulang dengan selamat menepi bawa ikan, waduh. Itu sudah berkat yang besar. Itu sudah anugerah dari Tuhan. Saya bukan nelayan dengar gitu, gitu ya. Jadi kalau mereka harus mati di tengah laut, itu bukan sesuatu yang menakutkan buat mereka. Saya mencoba menggambarkan ini sama. Para murid gak takut mereka tenggelam. Para murid gak takut perahu mereka terbalik.
Tapi ketika mereka melihat sosok yang berdiri di atas air, mereka takut. Bapak Ibu, kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan penting, kenapa cerita yang sederhana, yang alami ini dimasukkan. Mereka baru melihat Yesus mengadakan 5 roti dan 2 ikan dengan begitu luar biasa. Tetapi hari itu mereka berkata, itu hantu. Masih mending itu ngomong, itu Yesus. Bukan, itu hantu. Itu masih mending Bapak Ibu. Betul ya? Jadi masih sebut nama Yesus di depan itu enggak apa-apa. Itu Yesus itu rasanya. Bukan itu hantu. Bukan, itu Yesus. Itu masih mending. Tapi kalau, itu Yesus. Itu hantu. Ada satu masalah Bapak Ibu. Misal saya sama Pak David Chandra. Itu rasanya Pak David Chandra. Bukan. Itu masih mending. Ya toh. Daripada itu rasanya Pak Jokowi. Bukan. Itu Pak David Chandra. Beda jauh. Beda jauh. Begitu. Jadi serta-merta yang diingat itu bukan Yesusnya. Tapi hantu. Sesuatu yang lain. Bapak Ibu, apakah ini ada masalah besar? Masalah besar. Bapak Ibu masih ingat cerita di Yunus, pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Ketika laut bergejolak begitu, ombak besar begitu. Mereka yang masuk di perahu itu kan Allahnya macam-macam, termasuk Yunus itu Allah Yahweh. Maka mereka berdoa kepada Allahnya mereka masing-masing. Karena mereka berpikir Tuhan mereka sedang tidak baik-baik saja. Allah mereka sedang tidak baik-baik saja. Sehingga laut bergelora. Dan mereka mungkin mati dengan perahunya yang tenggelam. Ya toh? Saya curiga para murid juga punya pikiran yang sama ketika melihat hantu. Bapak Ibu, hantu itu kan sesuatu yang menyerang. Saya belum pernah lihat Bapak Ibu. Tapi diajak melihat itu pernah. Tapi enggak pernah bisa lihat. Loh iya. Anak didik saya yang sudah SMA itu, sini loh, itu loh di bawah pohon kan itu, lagi duduk itu, rambutnya panjang, anunya, nggak ada, karena saya jengkel, itu setan dalam hatimu, nggak ada di situ, nggak bisa, Bapak Ibu, setan itu kan hanya bisa dilihat melalui manifestasi, mana bisa dilihat secara telanjang begini. Tapi kenapa para murid yang dilihat pertama itu? Bapak Ibu, Yohanes 6 ayat 26 itu mengkonfirmasi kita kembali. Mereka ikut Yesus itu karena roti dan kenyang. Mereka tidak mengenali Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka hanya mengenali Yesus ketika masa-masa senang. Masa-masa lancar, masa-masa baik, maka itu Yesus. Maka ketika badai dan topan itu datang, itu bukan Tuhan, itu hantu. Saya pernah tinggal di Jember Bapak Ibu, kelas 1 sampai kelas 3, lalu kelas 4 saya pindah ke Malang. Kakak saya di Bojonegoro, ada yang di Malang, jadi kita nyebar. Karena Bojonegoro waktu saya SD, berarti itu tahun 80, Bojonegoro terendam, Bengan Solonya meluap, Bojonegoro terendam. Jadi seluruh tanah itu gagal panen. Lalu bapak sama ibu ke Malang, anak-anaknya dititipkan begitu. Saya yang termasuk di Jember sama kakak saya perempuan gitu ya. Beberapa kurang lebih kelas 3 semester tengah begitu. Nenek kakek saya itu enggak ngomong kalau ibu saya mau datang. Jadi saya pulang sekolah, saya pulang, di tengah jalan tuh ketemu ibu saya enggak tahu tuh ibu saya, dia dari jauh. Son. Siapa ya? Enggak ada WA Bapak Ibu zaman itu. Ya, enggak ada telepon. Jadi enggak pernah dengar suaranya. Wajahnya pun ya mungkin sudah berubah, hampir 3 tahun kan. Mulai deket itu, wah ibu. Ya toh. Enggak pernah dengar suaranya. Enggak pernah kelihatan wajahnya. Tapi tiba-tiba kita ketemu, siapa ini panggil-panggil? Ya saya takut, masih jauh gitu. Tapi setelah deket, oh ibu begitu ya. Wah itu buat orang tua itu biasanya menyesakkan. Kalau jauh dari orang tua, lalu anaknya sampai sulit mengenali begitu ya. Tapi itulah
Itulah sesuatu yang sebenarnya hampir sama begitu. Para murid kenapa kok bisa begitu? Mereka memahami dengan cara yang salah dan tidak tepat. Ketika Yesus mendemonstrasikan dirinya melalui pelayanan pekerjaan mujizat bahwa dia adalah Tuhan. Mereka miss bahwa Yesus itu datang hanya untuk roti dan kenyang. Tapi Yesus datang bukan untuk itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sesuatu yang sulit itu bukan saja membuat tubuh kita itu sakit. Bukan saja membuat mental kita itu tertekan. Tetapi iman dan keyakinan kita itu bisa tergoncang. Kita mungkin merasa baik-baik saja. Tetapi di dalam hati dan keyakinan kita sedang berkata, Tuhan yang tidak baik-baik saja. Ada yang salah. Tuhan menghadirkan beberapa peristiwa dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, kita sedang menciptakan Tuhan. Yang hanya kita perlukan adalah roti dan kenyang. Kalau Tuhan hanya berkuasa atas hidup kita yang lancar dan baik, maka kita yang sedang menciptakan Tuhan dalam kondisi itu. Kalau kita berpikir dan yakin Tuhan berkuasa hanya dalam peristiwa-peristiwa yang sulit dalam hidup kita, iman kita sedang tidak bertumbuh. Karena kita sedang menciptakan Tuhan seperti yang kita mau. Tuhan Yesus ingin mengkonfirmasi kepada para murid ketika berkata, aku ini, tenanglah, jangan takut. Tuhan Yesus tidak menjelaskan begitu banyak. Aku Mesias bukan, aku Juru Selamat. Tidak, aku ini, jangan takut, tenanglah. Tuhan ingin mengkonfirmasi bahwa dia berkuasa atas situasi yang baik ataupun situasi yang tidak baik. Atas situasi yang lancar atau situasi yang kehidupan kita mungkin penuh dengan gelombang yang membuat kita tertekan. Bapak Ibu, apakah kita yakin dan percaya Tuhan itu ada dan hadir ketika kita mengambil keputusan yang salah dan mungkin itu keputusan yang bodoh. Lalu kita berpikir kalau keputusan itu baik dan benar, itu Tuhan menyertai. Ketika Tuhan berkata, tenanglah aku ini, Tuhan sedang mengkonfirmasi, aku berkuasa atas keputusan-keputusan hidupmu yang benar. Bahkan dalam keputusan-keputusan hidupmu yang salah, bahkan yang bodoh. Bukankah Raja Daud mengambil keputusan yang bodoh dan tolol dalam hidupnya? Tetapi di dalam kebodohan itu, dia bertemu Tuhan. Dia ketemu Tuhan. Dia Allah yang kudus. Dia manusia berdosa. Maka disitulah dia ketemu Tuhan. Bapak Ibu, saya juga sharing sama rekan-rekan hamba Tuhan. Bahwa saya pun banyak mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Keputusan-keputusan yang salah. Tetapi dalam keputusan-keputusan salah itu proses saya ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu artinya kamu bertobat toh. Itu namanya ketemu Tuhan. Iya, kalau kita dalam kebodohan, kesalahan dan kita tidak merasa itu, kita enggak ketemu Tuhan. Kita ketemu Tuhan ketika kita menyadari bahwa kebodohan itu salah. Kesalahan itu salah. Ketidakbenaran itu salah. Dan saya harus bertobat. Dan Tuhan izinkan proses itu untuk membentuk kita. Maka ketika kita mengalami peristiwa apapun dalam kehidupan kita, yakinlah Tuhan itu ada dalam suasana yang baik dan dalam suasana yang tidak baik. Dia sedang menguji kita. Dia sedang menjadikan kita dewasa. Dia sedang menjadikan kita kuat. Dan dia sedang menjadikan kita orang Kristen yang tidak hanya dikenal oleh orang lain karena kita ke gereja. Tapi orang Kristen yang mampu menunjukkan imannya bahwa dalam situasi apapun kita tetap mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, 2025 bukanlah tahun yang mudah, begitu ya. Kita selalu tiap tahun akan ngomong begitu. Akan sulit dan akan lebih sulit.
Ya kan? Dan Tuhan tidak pernah mengambil kesulitan itu. Dan Tuhan tidak membuat kita menghindari itu. Tetapi ketika kesulitan hidup itu datang, gelombang hidup itu datang, kelancaran hidup itu datang, itu tempat terbaik. Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menjadikan kita baik. Tuhan sedang menjadikan kita kuat. Kita sedang menjadikan orang Kristen yang bukan hanya dengar firman, tetapi orang Kristen yang mempercayai dan melakukan bahwa realita kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, itu tempat terbaik saya bertemu Tuhan. Saya diubah oleh Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu hari ini? Bapak Ibu ada satu lagu, slide terakhir ya. Ya. Judulnya itu Bila Badai Hidup Menerpamu. Bapak Ibu boleh pulang nanti cari di YouTube. Saya tidak hafal baitnya, tapi bait yang terakhir itu begini. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu, hidupmu. Kesulitan dan ketakutan terbesar kita bukanlah karena kematian, bukanlah kesulitan yang paling super dan paling istimewa. Tetapi ketika kita tidak pernah menemukan Tuhan dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Ketika kita harus bersabar terhadap istri kita, lalu kita berkata, enggak ada Tuhan di sini. Ya toh, saya minggu lalu di kelas dewasa, lagi sharing-sharing itu Bapak ngomong, Pak Soni, guru sejarah terbaik itu adalah wanita. Saya masih polos. Oh salah sampean, di SMP 5 saya itu guru sejarah itu laki, saya bilang. Masih belum ngerti kan ini, terus bilang, Pak Soni, istri itu pengingat terbaik. Jadi kalau kita berdiskusi, oh dia ingat yang masa-masa lalu, kita udah lupa. Oh maksudnya begitu. Itu guru sejarah terbaik. Tiwa saya engkel-engkelan. Enggak Pak, di SMP 5 itu guru sejarahnya laki-laki, enggak wanita. Terus saya bilang, ya disyukuri Pak. Disyukuri kalau istri itu pengingat terbaik. Iya toh Bapak Ibu? Iya toh? Bukan hanya sukanya, senangnya, baiknya begitu. Bahkan kesabaran yang harus kita berikan di dalam kita berkeluarga, suami istri. Itu tempat terbaik untuk melatih kita bukan hanya pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Kita harus bersabar terhadap suami kita yang kita pikir enggak berubah-berubah. Ya toh? Itu kesulitan yang Tuhan izinkan supaya kita bertumbuh di bagian itu. Kita lihat anak-anak kita begitu bertumbuh mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Harusnya A, B, C, D begitu. Kenapa kok ada A, B, C, D, E, F? Itu menguras tenaga dan pikiran. Tetapi itu adalah tempat terbaik yang Tuhan izinkan. Karena bukan saja kita yang mengalami kesulitan itu, semua orang mengalami kesulitan. Tetapi apakah di dalam kesulitan-kesulitan itu, dalam realita kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bertumbuh enggak? Kita jadi orang Kristen yang rohani enggak? Kita menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan enggak? Atau justru sebaliknya, gelombang kehidupan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Realita hidup itu membuat kita jauh dari Tuhan. Bukan semakin dekat kepada Tuhan. Tuhanlah pemilik hidupmu. Tuhanlah pemilik hidupmu. Baik itu gelap atau terang. Baik itu susah atau senang. Tuhanlah pemilik hidupmu. Maka lewati itu. Hadapi itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu berkata, ini aku. Tenang, lewati itu, jalani itu. Aku bukan hanya berkuasa terhadap roti dan kekenyanganmu, tapi aku juga berkuasa atas gelombang kehidupan yang sedang kita hadapi. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita punya banyak persoalan, kita punya banyak pergumulan. Tapi ingatlah,
itu yang Tuhan sediakan. Supaya kita bertumbuh. Kita dengar firman. Supaya kita mengenal Allah dengan tepat. Gereja kita memulai bacaan Alkitab di setiap sebelum kita ibadah. Setiap hari di-share lewat grup-grup WA. Atau Bapak Ibu yang mungkin belum masuk, bacalah. Itu usaha terbaik yang bisa menolong kita menemukan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tidak pernah bisa memilih realita kehidupan yang Tuhan hadirkan buat kami dan mungkin juga di tengah-tengah keluarga kami. Kami tidak bisa memilih Tuhan, tetapi Tuhan Engkau izinkan itu untuk membuat kami menjadi tangguh, menjadi dewasa dan mengenal Engkau sebagaimana Engkau ingin dikenal oleh setiap kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya setiap kami diberikan kekuatan untuk melewati, untuk menghadapi realita kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Jangan biarkan kami hanya lewat, tetapi dalam setiap realita hidup itu kami bertemu Tuhan, kami mengalami Tuhan, kami merasakan Tuhan yang menjadikan kami kuat dan tangguh. Jangan biarkan orang mengenal kami, orang Kristen, hanya karena kami pergi ke gereja. Tetapi orang lain melihat iman kami, keyakinan kami, ketangguhan kami dalam menghadapi setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami untuk kami melakukan dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.